dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Proses Transaksi Penjualan Terkomputerisasi pada Kedai Arab menggunakan aplikasi Majo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Rahil dan teman saya Friska Maulida, Esa Putri, Cika Yunita, dan Mulan Anjas. Sejarah perusahaan, Kedai Arab merupakan sebuah kedai yang menggunakan konsep minimalis yang memberikan tampilan kesederhanaan dan fungsionalitas. Berdirinya kedai ini adalah impian 4 orang pemuda, berawal dari kedai kecil yang hanya memiliki sedikit menu, sampai akhirnya Kedai Arab dapat dikenali oleh banyak orang. Kedai Arab berada di Jalan Abdul Ghani Raya, Pabuaran Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedai Arab mulai beroperasi di hari Senin sampai Kamis pukul 10 pagi sampai 11 malam dan di hari Jumat sampai Minggu pukul 11 siang sampai 12 malam. Proses sistem berjalan. Proses pertama yaitu login dengan membuka aplikasi Majo pada perangkat keras atau tablet. Yang kedua, pilih nama karyawan lalu login menggunakan PIN Majo masing-masing karyawan lalu klik enter. Yang ketiga, setelah klik enter akan tampil tampilan awal aplikasi. Untuk memulai shift, klik 3 garis pada pojok kiri atas lalu absensi nama karyawan. Yang kedua, tampilan absensi untuk masing-masing karyawan, pilih absen masuk. Kembali pada menu utama, lalu klik garis 3 di sebelah kiri atas, lalu pilih kasir, kemudian masukkan nominal kas kasir awal. Selanjutnya, ini adalah tampilan absen masuk berhasil. Kemudian, kembali pada menu utama, lalu klik garis 3 di sebelah kiri atas, lalu pilih menu kasir, kemudian masukkan nominal kas awal kasir. Selanjutnya, untuk menginput pesanan, pada tampilan awal aplikasi Maju, pilih semua kategori, setelah itu terdapat tampilan beberapa kategori lainnya, seperti kopi, minuman ringan, signature, minuman spesial, dan lainnya. Pada tampilan selanjutnya, pilih kategori dan menu yang sesuai dengan yang ingin dipesan oleh customer, dan sesuaikan juga pada kolom kuantitas dan catatan pesanan produk, lalu klik simpan. Selanjutnya, untuk memproses pembayaran, setelah produk yang diinginkan customer sudah sesuai, akan ada tampilan bayar, lalu klik bayar. Setelah itu, terdapat tampilan pembayaran. Kita dapat memilih beberapa metode pembayaran dan dapat menambahkan nama customer pada kolom catatan. Ketika memilih metode pembayaran tunai, selanjutnya kita dapat menginput nominal pembayaran, lalu klik bayar. Setelah klik bayar akan muncul tampilan transaksi berhasil. Lalu kemudian kita bisa klik cetak. Lalu selanjutnya akan muncul opsi cetaknya. Transaksi apa saja yang ingin dicetak. Karena di sini bisa cetak satu transaksi untuk yang ingin pisah struk jika bergabung dengan temannya. Selanjutnya, setelah klik transaksi apa saja yang ingin dicetak, lalu akan muncul tampilan struknya, lalu bisa kita cetak. Pastikan sebelum mencetak, perangkat terhubung dengan mesin printnya ya, karena jika tidak akan keluar struknya. Lalu pada aplikasi Majo terdapat opsi untuk membagikan struk dengan beberapa pilihan, yaitu dengan SMS, WhatsApp, atau email. Selanjutnya, ketika kita ingin menutup shift, ketika karyawan ingin berganti shift dengan karyawan lainnya, langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama adalah menutup kasir. Karena kasir karyawan yang sebelumnya dengan yang akan datang itu memang harus dipisahkan. Jadi langkah-langkahnya kita klik garis 3 pada pojok kiri atas, lalu kita pilih kasir, kemudian kita klik menutup kasir. Selanjutnya masukkan PIN dari masing-masing karyawan, salah satu aja karyawan yang ada di shift itu. Selanjutnya setelah menutup kasir,
karyawan dapat melakukan absensi keluar dengan cara klik garis 3 pada pojok kiri atas, lalu pilih absen. Lalu muncul tampilan absensi untuk masing-masing karyawan, pilih nama karyawan tersebut, lalu klik absen keluar. Berikut tampilan dari menu absen keluar. Proses sistem berjualan, ini adalah ringkasan penjualan. Di ringkasan penjualan ini terdapat total pendapatan, laba kotor, terima pembayaran, order atau transaksi, total produk, dan juga terdapat refund dan komisi. Di sini juga terdapat grafik ringkasan penjualan. Selanjutnya adalah 10 laporan teratas. Di sini terdapat 10 laporan teratas pada tanggal 1 Oktober sampai 14 Oktober 2024. Lalu komisi produk dan komisi transaksi. Kemudian ada tampilan menu promosi. Di bagian pengaturan promo terdapat promo yang bisa dipakai. Selanjutnya ini adalah tampilan pengaturan toko online yang berisi status buka atau tutupnya toko untuk sementara yang berfungsi untuk menghentikan pemesanan sementara waktu pada toko online. Contohnya seperti GrabFood, GrabMart, dan juga GoFood. Kemudian ini adalah pengaturan kasir. Di sini terdapat buka tutup kasir yang berisi kas awal, kas keluar, dan juga custom amount untuk menginput pemesanan manual. Selanjutnya adalah pengaturan refund. Pengaturan ini berfungsi untuk pengembalian stok produk dan mengembalikan ongkir jika biaya pengiriman juga dikembalikan. Lalu di sini terdapat pengaturan perangkat untuk menghubungkan aplikasi dengan printer kasir melalui Bluetooth. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari menu produk dan kategori. Use case diagram dari sisi pemilik atau owner. Owner dapat melihat laporan, menganalitik laporan, dan membuat promosi. Laporan terbagi menjadi 5, yaitu laporan pemesanan, laporan hidangan, laporan penjualan, laporan pelanggan, dan laporan akhir hari. Use case diagram dari sisi kasir, kasir dapat memilih item menu, mencari dari kategori dan kata kunci, input diskon, input pembayaran, dan melihat riwayat transaksi. Untuk pembayaran menggunakan 4 metode, yaitu cash, offline QRIS, online QRIS, debit, atau credit card. Setelah proses pembayaran, kasir dapat mencetak struk. Activity diagram terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama memproses login, 2 memulai shift, 3 transaksi penjualan, dan yang keempat adalah menutup shift. Untuk yang pertama, untuk memproses login, pertama admin dapat membuka aplikasi Majo, kedua dapat memilih ID karyawan, ketiga dapat menginput PIN karyawan. Sistem akan menampilkan halaman form login dan memproses data login. Setelah berhasil, sistem akan menampilkan tampilan utama dari aplikasi Majo. Untuk selanjutnya adalah proses memulai shift. Admin dapat login ke akun, sistem akan menampilkan halaman utama. Kemudian, admin dapat memilih kategori absensi, sistem akan menampilkan halaman absensi. Kemudian, admin dapat memilih ID karyawan, dan klik absen masuk. Kemudian, admin dapat memilih kategori kasir, dan sistem akan menampilkan halaman kasir. Kemudian, admin dapat memasukkan saldo awal kasir. Setelah selesai, sistem akan menampilkan shift berhasil dimulai. Untuk yang ketiga, ada transaksi penjualan. Customer dapat melihat dari daftar menu, kemudian membuat pesanan. Pelayan akan mengkonfirmasi apakah pesanan akan dilanjutkan atau tidak. Setelah customer ingin melanjutkan pesanan, lalu melanjutkan ke proses pembayaran. Setelah proses pembayaran, pelayan akan mengkonfirmasi pesanan. Untuk proses yang terakhir adalah proses menutup shift. Admin dapat memilih kategori kasir, sistem akan menampilkan halaman kasir, kemudian admin dapat mengklik tutup kasir dan input PIN karyawan. Laporan penjualan harian berhasil terinput. Kemudian admin dapat memilih kategori absensi, sistem akan menampilkan halaman absensi. Kemudian admin dapat mengklik absen keluar. Sistem akan menampilkan shift berhasil ditutup. Kesimpulannya adalah, pada sistem penggunaan aplikasi Majo di kedai Arab, terdapat printer yang harus terkoneksi dengan Bluetooth dan jaringan yang stabil. Jika tidak, akan mengakibatkan struk tidak tercetak.
Aplikasi Maju sangat memudahkan dalam proses penjualan, pembelian, serta laporan penjualan. Tetapi terkadang terjadi error pada saat penginputan transaksi. Sarannya adalah perlu selalu terhubung dengan Bluetooth pada perangkat yang digunakan untuk menginput pesanan agar tidak terjadinya gangguan seperti struk tidak tercetak. Perlu menggunakan online mode untuk menangani jika terjadinya error pada saat menginput transaksi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.